Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi bersama saya Abe. Hai, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang fish eye. Nah, fish eye ini bukan penyakit kulit, Pak Abe. Biasanya kita dengar mata ikan, itu berhubungan dengan penyakit kulit ya. Tapi hari ini adalah mata ikan atau fish eye yang berupa efek pada penglihatan. Betul, jadi yang distorsi Pak Diki ya, mata ya. Oke, nah Pak Diki tahu nggak sih kalau fish eye ini atau efek mata ikan ini adalah fenomena optik yang terjadi pada lensa kacamata, biasanya untuk frame sangat lebar. Nah, efek ini tadi dengan distorsi yang cembung di bagian pinggir gambar. Sementara objek-objek tengah gambar cenderung tampak normal. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan efek fish eye ini, Pak Diki, pada lensa kacamata tadi. Ya, silakan Pak Diki. Jadi, kita harus bedakan dulu nih fish eye pada fotografi yang biasa kita pakai untuk seru-seruan dengan fish eye pada optometris atau optik di kacamata yang perlu kita hindari ya. Nah, jadi gini Pak Abe, kalau pada optik sebenarnya efek fish eye ini harus dihindarin karena bayangin aja kalau kita pakai kacamata terus penglihatan kita mencembung seperti penglihatan ikan kan justru mengganggu ya. Nah, apa aja faktornya? Yang pertama adalah faktor kelengkungan pada lensa. Karena kalau di fotografi mungkin kenapa bisa menimbulkan efek fish eye atau melengkung itu lensa kameranya memiliki base curve atau lengkung yang sangat tajam. Sehingga fungsinya apa? Fungsinya untuk menangkap banyak sinar bukan hanya dari depan tetapi dari samping. Sehingga pada saat kita menggunakan efek fish eye pada kamera atau pada smartphone kita akan menghasilkan penglihatan kayak 360 degree gitu. Ya. Nah, padahal kalau dengan kacamata justru ini harus dihindari. Nah, Pak Diki mungkin maksudnya kelengkungan ini juga pengaruh ke power minus, power plus ya Pak Diki. Dijelaskan nggak distorsi apa yang muncul kalau power minus, power plus Pak Diki? Jadi kalau kita punya resep kacamata Pak Ade, tentunya lab optik akan memilihkan base curve atau kelengkungan yang paling ideal untuk resep tersebut gitu ya. Biasanya efek fish eye ini atau dalam dunia optometris itu disebut dengan istilahnya distorsi atau gangguan cahaya yang muncul pada penglihatan. Nah, distorsi ini banyak jenisnya Pak Abe, tapi yang berhubungan dengan fish eye adalah ada dua Pak Abe. Ada distorsi barrel. Jadi kalau distorsi barrel itu muncul kalau kita menggunakan lensa minus Pak Abe. Karena lensa minus tebal di daerah samping sehingga saat kita melihat lurus seolah-olah area penglihatan perifer atau penglihatan samping itu seolah-olah melengkung. Kalau kita menggunakan lensa minus, lengkungnya ke arah dalam atau cembung gitu. Jadi seperti gentong. Makanya disebut dengan distorsi barrel. Nah, sedangkan sebaliknya, apabila resep kacamata kita berupa resep plus, akan terjadi distorsi yang namanya pincushion atau seperti bantal. Dia akan melengkung keluar. Misalnya nih, saya ngeliat lurus dengan lensa plus, tajam yang tengah Pak Abe, tapi daerah samping saya berasa tembok-tembok kenapa pada melengkung semua ya. Nah, itu adalah mungkin efek fish eye yang dirasakan oleh orang awam ngomongnya fish eye seperti mata ikan, padahal itu nama resminya adalah distorsi ya kalau di dunia optik. Nah, selain tadi kelengkungan karena power minus, power plus Pak Diki, juga fish eye ini, efek fish eye ini biasanya muncul karena frame yang terlalu lebar. Nah, efek dari fish eye ini biasanya juga muncul karena objek di pinggir gambar itu terlihat sangat terdistorsi. Sementara yang Pak Diki sampaikan tadi di tengah itu cenderung normal. Ini umumnya kalau bingkainya memang terlalu lebar Pak Diki. Karena semakin besar bingkainya, semakin banyak distorsinya. Karena lensanya pun akan semakin tebal. Kalau lensanya tebal kan yang kita lihat lurus jadi lebih melengkung. Betul sekali Pak Diki. Jadi pengaruh distorsi tadi. Faktor berikutnya adalah terjadinya refleksi internal pada sebuah lensa. Nah, refleksi internal ini yang membelokkan sinar pada saat sinar masuk ke dalam sebuah lensa sehingga menjadi terdistorsi. Benda yang lurus terlihat jadi melengkung Pak Abe. Benar sekali. Dan yang nggak kalah pentingnya juga Pak Diki, ini faktor munculnya efek dari fish eye ini adalah kualitas lensa. Jadi kita tahu bahwa kualitas pembuatan lensa termasuk bahannya, termasuk materialnya, bahkan presisi keakuratan penggosokan pembuatannya dapat mempengaruhi sejauh mana efek fish eye terjadi. Yang lebih murah atau kurang berkualitas cenderung memiliki efek fish eye lebih besar Pak Diki. Makanya
ada harga, ada rupa. Ya. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Kalau di Optik Melawai kita jamin kita buatkan lensa dengan kualitas yang terjamin. Karena kita ada QC sampai 5 QC Pak Diki. Jadi nggak akan ada namanya fish eye di kacamata yang dibuat oleh Optik Melawai. Oke, baik sekali. Nah teman-teman, penting sekali untuk diingat bahwa efek fish eye ini sebenarnya bisa saja menjadi satu efek yang diinginkan ya. Contohnya tadi dalam dunia fotografi gitu ya, kita pengen ada tampilan yang unik ya, dari penglihatan, bikin foto yang beda dari yang lain. Ini yang lebih dramatis misalnya. Ini tentu menjadi poin positif dalam dunia fotografi. Tetapi efek fish eye ini akan menjadi sangat mengganggu di dunia optik atau perkacamataan. Sehingga kalau di dunia kacamata, efek melengkung atau fish eye ini justru akan diminimalisir sedemikian rupa dengan teknologi, dengan faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, terima kasih Pak Diki untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Dan teman-teman jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi website kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga tuliskan komentar kalian seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, apalagi yang ingin kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.